kebetulan saya dapat tugas untuk melakukan wawancara kepada Pak Sekolah Induk tentang permasalahan pengambil keputusan. Oke, siap. Yang saya tanyakan yaitu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, makasih atas wawancaranya Pak Teguh ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dulu nih, bagaimana kita memutuskan suatu kasus. Jadi kasus itu kita identifikasi dulu nih, kasusnya kasus yang mana dulu nih. Apakah kasus ini melibatkan banyak orang atau tidak, itu harus dilihat dulu. Terus tingkat kerugian dalam kasus ini. Jadi harus dilihat dulu tuh kasus-kasusnya, kasus apa dulu nih. Karena kasus di sekolah kalau menurut kita tuh banyak macamnya tuh. Ada kasus misalnya adalah narkoba, tentu penanganannya berbeda misalnya dengan kenakalan. Terus kalau kasusnya adalah masalah, kasusnya adalah ada siswa hamil, tentu akan berbeda penanganannya. Tapi saya demikian, biasanya penanganan itu biasanya harus melibatkan banyak orang, banyak aspek kita, substansial kita, terutama adalah guru-guru yang punya kompetensi dalam menangani kasus tersebut. Misalnya biasanya kita melibatkan guru BK, misalnya yang di depan dulu guru BK biasanya kita libatkan. Bisa juga kita libatkan adalah guru bidang studi, bisa kita libatkan, atau juga bisa kita tangani ada di wakil siswa. Tapi kita harus melihat dulu nilai ininya dulu, nilai kasusnya apa. Biasanya kalau kasus-kasus yang agak riskan dan agak seksinya adalah ke moral, biasanya kasusnya kita lebih banyak tutup dulu, jadi tidak banyak orang yang tahu. Tapi kalau kasusnya melibatkan sebenarnya narkoba, itu agak susah kita ini, karena nanti narkoba biasanya akan melibatkan instansi lain. Dalam ini mungkin kita ambil kasus yang paling dekat saja, misalnya yang paling banyak di kasus sekolah kita sebenarnya adalah kasus narkoba sebenarnya. Itu yang paling banyak sebenarnya di setiap sekolah. Selain narkoba mungkin merokok, tapi kita ambil yang kasus agak lebih besar bisa narkoba. Nah, kasus narkoba ini biasanya kita lebih bekerja sama dengan instansi. Tapi lebih dahulu misalnya adalah kita tangani dulu di sekolah. Nah, misalnya adalah penanganan awalnya ada di BK. Bagaimana anak ini saya minta BK bisa menanganinya dengan sistem human atau kemanusiaan. Itu yang pasti. Karena anak-anak masih di bawah umur, kita tidak bisa juga anak-anak ini misalnya walaupun dia narkoba, lalu langsung kita libatkan instansi. Nah, kalau di human kita bisa, karena biasanya kita kan bekerja sama dengan BNN. Nah, ini harus kita libatkan juga BNN, kepolisian, kalau dia kasusnya agak lebih besar. Tapi kalau kasusnya yang kecil-kecil saja, misalnya hanya pemakai, biasanya lebih baik adalah penanganan di sekolah, karena kita kan melibatkan anak di bawah umur. Maka saya selalu minta adalah bagaimana saran dari para guru. Kita tidak bisa mengeluarkan anak lalu karena dia narkoba lalu kita bilang dikeluarkan saja, tidak bisa. Kalau tanpa keputusan yang tepat, maka dari guru kita minta saran dan bagaimana, barulah kita putuskan saran mana yang lebih terbaik untuk anak ini. Kalau kasusnya bisa kita tangani dengan baik, misalnya tingkat pemakainya masih di tingkat awal, mungkin sekolah masih bisa tangani. Tapi kalau misalnya dia sudah di tingkat akhir, nah ini sekolah nggak mampu, karena kan sekolah nggak punya kemampuan dalam hal itu. Mungkin kita harus melibatkan BNN itu untuk menangani hal-hal tersebut. Nah, bisa saja anak ini masih bisa sekolah, tapi juga nanti adalah penanganannya di bawah BNN. Nah, gitu. Hal seperti ini kita putuskan dalam rapat sekolah. Biasanya rapat sekolah apakah guru-guru dengan ikhlas atau dengan guru-guru ini mau
misalnya mendidik anak ini lewat jalur, kan sekarang udah bisa lewat Zoom dan sebagainya. Nah bisa kita didik anak lewat Zoom, walaupun dia misalnya di penanganan rehabilitasi, misalnya rehabilitasi anak ini misalnya nanti di BNN diputuskan oleh BNN direhabilitasi, ya sekolah akan mendukung semua sport untuk kebaikan anaknya. Nah itu keputusan-keputusan kita sekolah, saya bilang tadi harus melibatkan semua stakeholder sekolah kita. Itu pasti harus, karena tidak bisa kepala sekolah itu keputusan sendiri, karena ada yang berkepentingan lain, misalnya nilai tidak di kepala sekolah. Nah kita harus melibatkan bagaimana saya sebagai kepala sekolah biasanya meminta bantuan para guru-guru agar anak ini bisa ditangani dan juga nanti bisa dengan ikhlas anak ini bisa nanti dibantu dalam pengajarannya. Nah, murid-murid yang seperti inilah yang menjadi sebenarnya banyak kasus di sekolah sebenarnya. Selain kasus lain yang sebenarnya, tapi yang penting adalah bagaimana penanganan kita terhadap kasus yang bilang tadi seperti narkoba itu harus tepat, cepat. Nah, itu yang paling penting. Karena tidak bisa kita membiarkan berlarut. Misalnya kita biarkan kita udah tahu nih anak ini kasusnya adalah narkoba, lalu kita biarkan biar aja deh, kita kan belum juga paling gitu. Karena boleh sebenarnya seperti itu. Tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita mendidik anak ini. Kalau di sekolah adalah tanggung jawab kita. Nah itu harus diputuskan dengan baik sebenarnya. Jadi tanggung jawab kita kepada anak harus lebih besar dalam hal-hal yang seperti ini. Mungkin kasus yang lain juga bisa, misalnya yang jadi masalah, misalnya kasus anak hamil. Ini memang lebih rumit sebenarnya dibanding kasus-kasus yang lain. Dalam tingkat yang lebih akhir, kita harus melihat fenomena ini sebagai bagaimana sekolah harus mengambil keputusannya. Nah, anak hamil ini, dan itu saya sebagai kepala biasanya harus mendengarkan semua stakeholder juga sama sebenarnya. Ada beberapa hal yang harus kita putuskan adalah untuk kepentingan si anak ini. Misalnya adalah bagaimana sorotan dari teman, sorotan dari masyarakat. Nah itu yang harus kita jaga supaya anak ini bisa lebih terjaga. Saya kira itu, Pak Teguh. Oke, artinya tetap memutuskan itu harus mengajak Pak ya, stakeholder yang ada. Iya, sebenarnya tetap harus ada. Karena keputusan kepala sekolah bukan keputusan sepihak. Betul. Jadi kan keputusan sekolah itu bukan keputusan sepihak. Kalau sekolah harus bisa memutuskan semua enggak. Walaupun keputusan kepala benar, tapi kan ini namanya instansi. Betul. Sebuah instansi besar itu di dalamnya punya banyak orang dan punya banyak yang nanti terlibat di dalamnya, maka semua stakeholder kita harus dilibatkan. Jangan sampai tidak dilibatkan gitu. Dan itu akan, karena nanti yang berhadapan langsung kan sebenarnya guru, bukan kepala sekolah berhadapan langsung. Nah itu yang harus kita libatkan mereka dan mendengar bagaimana putusan mereka. Barulah kepala sekolah sebagai jalan tengah. Karena memang masing-masing guru, kalau kita melibatkan stakeholder itu, masalah utamanya adalah nanti banyak kepala, banyak orang berpikir macam-macam, 10 orang berpikir macam-macam. Maka sebagai kepala sekolah harus punya pikiran bagaimana mengambil semuanya tanpa juga merugikan yang lain gitu. Merasa tadi pendapatnya nggak dihargai. Nah itu yang paling susah sebenarnya bagi kita untuk itu sebenarnya. Oke. Nah ini berarti dalam penjelasannya tidak langsung sering ke tempat, tapi harus sama. Iya betul. Dan adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, saya bilang tadi sebenarnya dalam sebuah sekolah, sebenarnya memang sekolah kita sekolah kecil sebenarnya. Sebenarnya dalam sebuah sekolah itu harus punya selain sarana prasarana juga punya staf, misalnya staf psikologi. Nah itu harus punya sebenarnya. Karena saya sebenarnya anak-anak itu sebenarnya di sebuah sekolah harus punya staf psikologi yang mampu membaca karakter anak ini. Nah itu yang kita nanti saya panggil, dan bagaimana nanti kita mengambil keputusan sesuai dengan resum dari psikolog gitu. Harus seperti itu sebenarnya. Yang guru BK itu maksudnya. Karena guru BK kan tidak guru BK sebenarnya ya betul kan? Psikolog juga sebenarnya resum bisa juga kita ambil dari guru BK sebenarnya. Oke, jadi
dalam hal ini Pak, artinya mengambil keputusan yang berdilema itu, artinya mengandung kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil nih Pak, ketika kita punya masalah yang sama-sama benarnya ini Pak, ya kan? Itu ya. Iya. Jadi kadang-kadang kasus kita itu seperti anak itu sebenarnya misalnya narkoba tadi nih, kita contohkan narkoba tadi. Kadang-kadang ketika kita jadi kepala sekolah, dilemanya apa? Dilemanya adalah setiap orang, kalau kita ambil 10 orang, mau ngambil 10 orang nih, maka 10 orang tadi akan membuat saran yang berbeda-beda. Nah, dilemanya di situ. Sedangkan kita harus ambil keputusan tepat. Tidak mampu, tidak bisa kita berpikir, nanti saja kita ambil keputusan, tidak bisa. Kalau hari itu kejadian, paling lambat 3 hari harus ada putus itu sebenarnya. Nah, itu yang kita sebenarnya sebagai kepala sekolah, memimpin sebuah organisasi harus mengambil keputusan itu. Bagaimana saya bilang tadi, tidak juga merasa teman yang tadi memberi sarannya tidak dipakai. Betul. Nah, itu. Maka masih ada ya, semacam ada mungkin pemikiran tersendiri. Iya, itu makanya dilemanya di situ tuh. Mau ambil keputusan sendiri, takutnya nanti teman-teman merasa ini kepentingan sekolah dong, gitu lah, kan gitu. Tapi yang penting begini, keputusan itu tidak jauh dari aturan-aturan yang ada. Betul. Nah, harus ada aturan-aturan. Karena kita udah ditetapkan nih aturan bagaimana kita sudah punya SOP nih. Kalau anak itu misalnya narkoba, apa sih harus kita lakukan? SOP di Juknis itu ada. Jadi kita harus pakai Juknis itu saja. Kalau kita misalnya sudah berpikir ini nggak bisa gimana, ambil di situ saja, Juknisnya saja. Karena kita nggak boleh lari dari Juknis dan aturan. Jadi keputusan itu tetap masuk aturan. Iya, itu mungkin kesepakatan bagaimana ya? Iya, kesepakatan bersama. Aturan itu yang guru sendiri juga harus memahami aturan juga. Iya, kan? benar, harus begitu. Ini aturannya SOP, kan guru harus membaca SOP kita. Betul. SOP kita bagaimana menangani anak-anak seperti itu. Betul. Harus dipahami juga. Tidak semua keinginan, misalnya nih anaknya harus dikeluarkan. Tidak semua keinginan seperti itu harus kita lakukan. Karena harus melihat juga aspeknya sampai di mana sih kesalahan anak ini. Karena harus dilihat juga kan, gitu. Nah, mungkin kita karena di aturan kita misalnya harus dikeluarkan, makanya nanti mungkin di aturan kita harus juga diberi sampai di mana sih anaknya yang harus dikeluarkan gitu. Kalau misalnya memakai sampai menjual kan boleh nih, tindakannya kriminal sudah. Tapi kalau memakai dengan rentan yang rendah, mungkin masih kita bina di sekolah kita gitu aja sudah kan. Belum masuk pengedar. Belum masuk pengedar. Kalau masuk pengedar, jadi bukan anak kita kan. Dan kalau masuk pengedar bukan anak kita, karena ada ranah yang lain melibatkan sebenarnya instansi lain di kepolisian. Karena masuknya nanti kriminal, kita nggak boleh nyampuri juga urusan kepolisian. Kalau dia sudah menetapkan bahwa anak ini adalah pengedar, kalau nggak mau kita harus melepas juga anak itu, tapi dengan syarat gitu bahwa masih dalam pembinaan kita gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ini. Semoga ilmu bermanfaat. Iya, terima kasih Pak Teguh, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya untuk melakukan wawancara kepada Bapak tentang mengambil keputusan yang berdilema. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama menganalisa kasus itu, kemudian melihat saran-saran dari Bapak Ibu guru sekalian,
kemudian mengidentifikasi hal-hal yang harus dilakukan untuk diputuskan supaya dalam hal mengambil sebuah keputusan tidak ada yang tersakiti. Ini imbang ya. Ya, imbang. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, dalam sebuah keputusan, kalau ada dua pilihan yang sama-sama mengandung nilai kebijakan, maka kita akan melihat mana yang lebih dulu kita laksanakan, apakah A atau yang B. Sehingga karena keputusan ini semua mengandung nilai kebaikan yang tidak harus kita kesampingkan semuanya. Berarti kalau itu berdasarkan kebutuhan, berdasarkan kepentingan atau berdasarkan kebutuhan? Berdasarkan kebutuhan kita, melihat kondisi dan situasi yang kebijakan itu yang mana yang harus kita pakai. Artinya saya kebutuhan sekolah ya. Ya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Dalam hal kebijakan tadi, ya, dalam mengambil keputusan? mengambil keputusan. Langkah yang pertama adalah mencari tahu, mengumpulkan berbagai macam informasi tentang permasalahan-permasalahan, kejadian yang sebenarnya seperti apa. Setelah itu kami telaah, kami pelajari, kemudian kami simpulkan dan kami putuskan. Artinya itu dibahas bersama dengan semua guru ya, atau diputuskan Langsung diputuskan. Untuk meminta saran-saran dari Bapak Ibu guru, staf TU, warga sekolah. ya. Kemudian kami pelajari semua masukan itu, kemudian kami eksekusi. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu kah? Hal-hal yang efektif yang pertama adalah bertindak cepat untuk mencari informasi Ya. yang sebenarnya seperti apa, kemudian tidak berlama-lama meminta saran dan masukan ya, para Bapak Ibu guru dan staf, kemudian dibuatlah satu kebijakan Kegiatan sekolah ya, artinya. ya, dari sekolah. Oke. Apa saja selama ini yang ditantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Ya. Tantangannya yang pertama sering kita temukan, contoh misalnya ada siswa yang bermasalah yang kehadiran sudah melebihi batas maksimal. Terkadang disitulah ada dilema yang harus kita putuskan, karena melihat teman-teman yang lain merasa iri, siswa tersebut kehadirannya kurang tetapi aman-aman saja. Nah, ini harus yang kita mengambil sebuah keputusan. Di samping itu kita juga melihat kelanjutan pendidikannya. Seandainya di pertengahan jalan kita berhentikan, maka nasib pendidikannya ke depan seperti apa. Nah, ini menjadi dilema. Tetapi tips-tips yang kita lakukan adalah memberikan semacam shock terapi yang bahasanya ini shock terapi yang keras, yang sudah maksimal ya, sehingga kita memberikan sebuah ultimatum bahwa ini adalah satu kesempatan terakhir yang kita berikan supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Kira-kira nggak penyampaian kepada orang tua wali itu atau wali kelas atau gimana? Yang pertama aturan yang kita sampaikan di sini adalah yang pertama dari wali kelas untuk memberikan pembinaan kepada siswa-siswi yang bermasalah tersebut tadi. Yang kemudian
sekiranya terjadi pelanggaran lagi maka akan sampai ke guru BP untuk memberikan pembinaan, memberikan masukan-masukan, kemudian diajak untuk berbincang seperti apa ke depannya dia. Setelah itu sekiranya BP sudah tidak mampu menyelesaikan maka kemudian terakhir adalah di kepala sekolah. Dari kepala sekolah ini juga akan berkoordinasi dengan orang tua wali seperti apa anaknya ini ke depannya, apakah tetap kita sama-sama membimbing atau seperti apa sebaiknya. Kira-kira nih, adakah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema ITK? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, kita ada prosedur yang harus kita laksanakan. Yang pertama mengkaji masalah tersebut tadi, meminta dokumen-dokumen seperti sesuai bermasalah tadi. Kita melihat informasi, mendengar informasi, bahkan dibuktikan dengan data jurnal kelas dalam hal ini kehadiran, kemudian sudah berapa kali panggilan anak itu. Kalau sudah mendekati yang ketiga kalinya atau bahkan sudah keempat kalinya maka perlu kita telaah semua. Nah, jadwal untuk memutuskan itu perlu kita susun ya, karena dalam memutuskan satu permasalahan yang dilema tadi ya harus tepat dan tepat sasaran dan tidak salah langkah dalam memutuskan. Kira-kira adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema ITK? Dari keluarga besar SMK Muhammadiyah pasti ada dalam hal ini, karena kepala sekolah tidak sendiri ya, ada kurikulum, ada wali kelas, ada BP, ada bapak ibu guru dan staf yang semuanya adalah yang kita butuhkan dalam mengambil sebuah keputusan ya. Kita harus meminta pendapat dan saran sehingga dalam memutuskan suatu perkara itu bisa tidak ada yang dirugikan. Oke, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang mengandung dilema ITK? Pelajaran yang saya dapatkan secara pribadi maupun secara kelembagaan, yang pertama, dalam memutuskan suatu permasalahan kita harus melihat dulu apakah itu dengan data, kemudian informasi yang bisa kita percayai, bertanggung-jawabi, sehingga di dalam mengambil sebuah keputusan kita punya dasar yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga hasil keputusan itu tidak ada yang dirugikan baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Artinya untuk kepentingan bersama ya? Iya, kepentingan bersama. Baiklah Pak, artinya terima kasih nih atas waktunya. Terima kasih. Wawancara tentang pengambil keputusan tentang dilema ITK, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya. Assalamualaikum.
Bagaimana menurut Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Terima kasih. Kalau untuk identifikasinya sebenarnya hampir-hampir mirip sebenarnya kasus dilema etika dan bujukan moral. Hanya saja kalau dilema etika ini ada dua kebaikan, kan, yang harusnya kita pilih di mana yang paling bermanfaat, yang paling baik, ya. Ya, win-win solution lah bahasanya kalau ini. Kalau bukan moral yang jelas memang ada sesuatu yang salah yang memang harus kita luruskan, seperti itu. Kita selesaikan. Oke, selanjutnya itu bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama berkaitan dengan kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di SDT Insan Mandiri ini semua keputusan itu kita laksanakan secara musyawarah. Nah, jadi sebenarnya bisa saya putuskan sepihak juga sudah bisa, cuma hanya saja untuk mengundang keberkahan yang pertama, dan yang kedua untuk memperluas pandangan, maka saya biasa mengajak teman-teman yang lain, terutama dari wakil kurikulum, wakil kesiswaan, termasuk istri saya minta pandangan. Maka kami kadang bermusyawarah dulu, ada hal yang seperti ini kira-kira yang kebermanfaatannya paling banyak yang mana, coba kita ambil keputusan seperti itu. Banyak masukan-masukan dari teman, dan alhamdulillah kita bisa mengambil keputusan insyaallah Musyawarah ya. Intinya proses musyawarah dulu. Kemudian dari musyawarah itu nanti banyak masukan, bahkan yang tidak terpikir sama saya, teman-teman kadang kasihkan masukan-masukan. Masukan. Iya. Intinya prosesnya harus melalui proses musyawarah insyaallah. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini dalam keputusan selain musyawarah itu? Iya, kalau sudah musyawarah kemudian ada keputusan itu, ya kita laksanakan hasil keputusan. Setelah itu ada observasi atau supervisi terkait dengan apakah ada perubahan, yang perlu dievaluasi dan seterusnya. Kalau ini berkaitan dengan SDM, baik itu berkaitan dengan siswa, kita lihat apakah ada perubahan, berarti evaluasi. semacam ada tambahin gitu ya? Ya, jadi kita cross check juga lah. Artinya semua dipertimbangkan, dan setelah itu akan ada musyawarah lagi. Artinya apa? Setelah kita ambil keputusan ini, ada evaluasi daripada keputusan ini, apa kita lanjutkan lagi dengan kalau tidak ada perubahan, kita lanjutkan dengan hal yang solusi yang berbeda, atau ini diteruskan saja, seperti itu. Betul itu. Terdapat terkait ini antara setelah kita ulangi bayar, berarti ada muncul salah benarnya di mana gitu. Ya, ya ada dilemanya itu ada lah, seperti itu. Modelnya begitulah. Oke, selama ini kira-kira hal apa yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya rasa yang efektif itu adalah kita melalui proses musyawarah. Yang kedua, kita ngobrol kepada teman atau yang bermasalah misalnya ini. Ya, kita ngobrol, kemudian gimana dan seterusnya. Terus dari kami sendiri, dari selaku pimpinan ini melihat kelebihan, karena pasti teman-teman ini punya kelebihan. Jadi ketika dia punya kekurangan yang satu, kita lihat kelebihan yang mana yang bisa menutupi kekurangannya. Selalu ada seperti itu insyaallah. Selama dia masih bisa maksimalkan kelebihannya, dimana kelebihannya ini pun juga teman-teman yang lain tidak mampu untuk mengerjakan hal ini. Jadi memang dia yang bisa gitu kan, saling menutupin. Jadi alhamdulillah dalam perjalanannya pun kita berikan pemahaman kepada teman-teman bahwa kita punya kapasitas yang berbeda-beda, sehingga saling memahami ini yang sangat penting. Memahami antar potensi, tapi tetap dalam hal-hal yang pokok, kedisiplinan dan seterusnya, kita berusaha untuk maksimal di situ, insyaallah. Selanjutnya kira-kira yang menjadi tantangan nih
Dalam hal tersebut kira-kira apa ya? Iya, kalau tantangan itu ya artinya ini kan semua di sini teman sendiri. Iya, betul. Jadi ketika ada hal yang ini ya tantangannya adalah ini ada teman, keluarga, kita harus mengambil keputusan yang tidak mungkin sesuai dengan keinginannya yang bersangkutan dan seterusnya. Itu tantangannya di situ. Tetapi sekali lagi kita tetap harus ambil kebijakan dalam proses musyawarah. Bahkan dalam perjalanannya, dalam proses kayak penyuluhan siswa baru segala macam, ada keluarga sendiri yang kita olah. Oh gitu. Keluarga sendiri dilema sebenarnya, Iya. keluarga, tetapi karena sudah hasil keputusan musyawarah, hasil kesepakatan, ya kita mau nggak mau kita tetapkan aturan seperti itu. Begitu juga pegawai ada yang kita rekomendasikan untuk tidak dilanjutkan bekerja di sekolah ini. Kenapa? Karena mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya seperti itu. Itu sih tantangannya, karena kita kenal juga sama yang bersangkutan juga. Iya. Saya paham betul lah. Selanjutnya tantangan. Dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah memiliki jadwal tertentu atau seperti apa gitu, atau mungkin prosedur tertentu? Yang prosedurnya tetap standar SOP-nya itu adalah kita pasti ngobrol dulu kan. Ya. Artinya ketika kita dapatkan suatu masalah, langkah pertama kita pertimbangkan secara pribadi dulu di sekolah ini, terus kita langsung mentabayunkan lah bahasanya itu kan, mengproses. Setelah itu kita proses musyawarah. Artinya dari musyawarah ini kita ambil penjelasan, habis itu baru kita ambil solusi. Kemudian nanti dari solusi ini kita lihat apakah ada perubahan, misalnya kalau memang ada masalah yang dari sisi SDM misalnya, atau dari siswa, orang tua ada perubahan dan seterusnya. Kalau misalnya tidak ada perubahan, ya kita musyawarahkan lagi dan ambil keputusan. Intinya adalah kita memberikan peluang sebesar-besarnya kepada teman-teman, kepada anak-anak untuk memperbaiki diri, misalnya kalau misalnya itu sifatnya kesalahan. Tapi itu sudah jadi SOP sekolah tuh ya? Sudah jadi SOP, sudah standar prosedur. Artinya kita tahapan-tahapannya kalau siswa sendiri itu akan dari ke siswa dulu, itu kesiswaan. Nanti dari kesiswaan itu nyampaikan ke orang tua, kita libatkan orang tua, kerja sama-sama orang tua. Jadi semua yang kita lakukan kepada anak-anak itu harus disampaikan ke orang tua, tersampaikan. Jadi kita akan kerja sama memang sama orang tua. Terus kira-kira ada faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, yang kasus-kasus dilema etika. Alhamdulillah teman-teman tim ini SDM yang ada di sana ini alhamdulillah sangat support sekali, sehingga sangat membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, karena kita diikat dengan SOP, jadi ada SOP-nya, ada peraturannya, teman-teman pun masuk ke sini ada SOP-nya, dan itu tertulis, teman-teman dapat masing-masing, sehingga kita ketika ada apa-apa kita landaskan ke SOP-nya seperti ini. Yang mudahnya ada aturan yang tertulis itu, kemudian kita juga teman-teman yang lain sangat support dengan lingkungan yang ada. Kemudian salah satu lagi yang menguntungkan atau membuat kita cepat menyelesaikan masalah itu adalah ya memang karena lebih kental keagamaannya di sini, sehingga prosesnya itu pun kita larikan ke proses agama yang memperbaiki diri untuk lebih baik lagi dan seterusnya. Karena pada saat kita masuk ke sekolah ini bukan hanya ingin memperbaiki anak-anak, tapi juga islah diri kita juga. Karena kan kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan kepada anak-anak setidaknya kita bisa lakukan dulu. Seperti itu, disiplinkan dan seterusnya. Sekian dari semua apa yang kita lakukan tadi dalam wawancara ini, kira-kira adakah pembelajaran nanti ke depannya untuk mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika? Ya, dalam hal ini kami terus berproses. Saya secara pribadi terus berproses dan belajar, karena masing-masing kasus ketika ada masalah-masalah dilema etika ini itu penyelesaiannya pun juga berbeda-beda dengan kasus yang berbeda-beda, sehingga alhamdulillah dengan adanya kasus ini sebenarnya kami bersyukur. Bukan berarti kami minta kasus, enggak, tetapi kami bersyukur dengan adanya hal ini berarti sarananya Allah ingin mendewasakan kami, mengajari kami menyelesaikan suatu persoalan, dan ini menambah literasi kami dalam hal menyelesaikan sebuah urusan, tentunya dengan standar-standar
seperti Ya. tadi ada musyawarah, ada proses cross check, tabayun, gitu kan. SOP sendiri. Ada SOP-nya, terus ada solusi. Habis ada solusi itu ada evaluasinya, perubahan atau tidak. Kemudian kembali ke musyawarah, ada kesempatan yang diberikan sampai dengan pengambilan keputusan terakhir. Memang nggak bisa, ya, seperti itu ya sudah, ada keputusan seperti itu, insyaallah. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mengandung berkah dari Allah SWT. Amin, insyaallah. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih banyak. Ustaz Teguh. kasih.